Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu, majelis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi bimbingannya oleh Allah, diberi pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita semuanya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang sangat disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik berbentuk perintah ataupun larangan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah menginjak hadis yang ke-37. Al-babus sabi'u wassalasun. Bab yang ke-37 fi fadilati dzikril mauti, tentang keutamaannya mengingat mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi, qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu, kematian adalah jisrun, jembatan, yusilu, yang menyampaikan al-habibah, kekasih, ilal habibi, kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin jika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekasihnya. Karena orang mukmin itu yang dicintai ya Allah, orang mukmin itu. Ya, yang dicintai oleh Allah. Dahulu itu Umar bin Khattab itu pernah jalan-jalan, kalau saya tidak salah, bersama Rasulullah. Ya Rasul, saya cinta padamu ya Rasul. Saya orang mukmin ya Rasul. Apa, Umar, kok kamu mengatakan saya orang mukmin? Tandanya apa kok kamu mengatakan saya orang mukmin? Saya beriman. Karena saya lebih mencintai panjenengan dibanding dengan anak-anak saya, dibanding dengan istri saya, dibanding dengan harta saya, dibanding dengan apa saja, kecuali diri saya. Kalau untuk diri saya memang saya lebih cintai, lebih cinta diri saya daripada panjenengan. Dijawab Rasulullah, kamu belum mukmin, wahai Umar. Sebelum kamu mencintai saya, melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Ya sudah, kalau begitu saya lebih cinta panjenengan ya Rasul daripada diri saya sendiri. Itu Umar bin Khattab. Jadi cirinya orang mukmin itu seperti itu. Yang mencintai Allah juga seperti itu. Asyaddu hubban ilallah. Lebih cinta kepada Allah dibanding dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin. Lah, bagi orang mukmin itu al-mautu jisrun. Al-mautu, kematian itu adalah jisrun, jembatan, sehingga dia sampai kepada kekasihnya, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin kalau meninggal itu bahagia. Ibaratnya nggak ketemu, kemudian ketemu terus. Bahagia ya dengan kekasihnya. Itu sangat bahagia sekali. Karena apa ya? Karena dengan kematianlah seseorang itu bisa sampai kepada Allah, bisa mencapai Allah, bisa bertemu dengan Allah. Wa may yarju liqa Allah falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau dalam ayat Al-Qur'an ya. Siapa yang menghendaki liqa rabbi, untuk berjumpa dengan Tuhannya, ya falyamal amalan sholihan,
Hendaklah dia itu beramal soleh agar bisa menjadi orang mukmin, orang soleh. Fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya belajar untuk menjadi orang mukmin dan masuk dalam kategori orang mukmin. Amin Allahumma amin. Ya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang belajar berusaha cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada amal-amal yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kita belajar untuk menjadi orang mukmin. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kita belajar untuk mengatakan iya ya Allah, belajar untuk merasa menjadi orang mukmin. Dan mudah-mudahan ini kita semuanya dijadikan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk belajar dan berusaha menjadi orang al-iman, sehingga kematian itu bukan sebuah musibah bagi orang yang meninggal ya. Kematian itu bukan sebuah musibah, kematian itu bukan sebuah fitnah, tapi kematian adalah sebuah momentum, ya, momentum bersenang-senang karena berjumpa dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Rasulullah menyebutkan al mautu jisrun, kematian adalah jembatan, yusiru al habiba ilal habibi, yang menghubungkan antara kekasih pada kekasihnya, antara orang yang beriman kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agamanya Allah, cinta dengan ajarannya Allah, akan dijumpakan oleh Allah bersama kekasihnya yaitu Allah sendiri. Akan bertemu dengan Allah, betapa nikmatnya ya, betapa nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jadi kematian itu kadang-kadang orang itu mati itu sudah habis, tidak, kematian tidak habis. Ya, kematian adalah pindah alam, dari alam pindah alam. Hadis yang berikutnya, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mautu arbaun. Kematian itu ada empat hal ya. Kematian itu ada empat macam. Yang pertama mautul ulama, kematiannya para ulama. Wa mautul agniya, kematiannya orang kaya. Wa mautul fuqara, kematiannya orang miskin. Wa mautul umaro, kematiannya para penguasa atau pemimpin. Wa mautul ulama, maka kematiannya ulama adalah sulmatun, pecah. Kalau dalam itunya pecah. Pecah itu perpecahan itu ya, kekacauan lah. Fidin, di dalam agama. Kenapa kok kematiannya ulama disebut disebut kekacauan, disebut musibah? Karena Allah itu menghilangkan ilmu di bumi ini dengan cara mengambil para ulama. Makanya kalau ulama meninggal itu sama dengan ilmunya dicabut oleh Allah. Allah tidak mencabut ilmu dari bumi ini dengan menghilangkan ilmunya, tidak. Tapi ulamanya yang diambil oleh Allah. Makanya kematian ulama adalah musibah. Musibah kematiannya ulama. Betul musibah. Kalau sudah gak ada ulama, bagaimana agama ini? Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang bodoh yang menuntun agama. Kebatilan dianggap kebenaran. Kebenaran dianggap kebatilan. Kalau bukan ulama. Makanya kematiannya ulama adalah kerugian besar di dalam beragama. Karena sudah tidak ada lagi yang menuntun. Sementara yang menuntun adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu. Seharusnya jalannya menuju kepada Allah, tapi diarahkan menuju kepada dunia, menuju kepada cinta dunia, menuju untuk meraih jabatan, menuju untuk meraih kekuasaan, dan lain sebagainya. Karena ulamanya sudah tidak ada. Makanya di sini disebutkan, mautul ulama, kematian ulama adalah surmatun fiddin. Kacauan di dalam beragama, pecah. Ya, ada ulama terus bagaimana? Makanya kematian ulama adalah menyedihkan bagi orang-orang yang tahu. Menyedihkan karena apa? Siapa menasihati nuntun? Siapa lagi yang menuntun? Umat ini butuh penuntun, umat ini. Kita semuanya butuh penuntun ya, umat ini butuh penuntun. Kalau ulamanya sudah tidak ada, siapa yang menuntun? Makanya matun, musibah. Allah itu mengangkat ilmu ya dengan mewafatkan para ulama. Bukan kok menghilangkan bukunya, tidak, buku masih ada. Al-Quran bertebaran di mana-mana. Tapi Al-Quran hanya tinggal mushaf saja. Ilmu hanya tinggal teori saja. Tidak ada amal, tidak ada tuntunan dan lain sebagainya. Wa mautul agniya, dan kematian al agniya, kematian orang kaya adalah wa mautul agniya, dan kematian orang kaya adalah hasarotun, suatu penyesalan, kesedihan mendalam. Ya, sedih orang kaya itu.
Sebab apa? Dia meninggalkan harta yang banyak dan semua hartanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah. Jika orang kaya tersebut jika orang kaya tersebut dihisab, akan dihisab oleh Allah. Tergantung, bisa hisab yasiro, bisa hisab asiro, dan ditinggalkan semuanya, semuanya ditinggalkan. Yang ada adalah penyesalan, ditinggalkan semuanya, hartanya ditinggalkan, rumahnya yang mewah ditinggalkan, mobilnya yang mewah ditinggalkan, ditinggalkan semuanya, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dari mana? Untuk apa? Karena semua harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pemiliknya pasti akan menanyai semua untuk apa? Pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kalau ada orang yang dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kekayaannya dipakai untuk menolong agamanya Gusti Allah, dipakai untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti dihisab oleh Allah dengan hisab yasir, hisab yang sangat mudah sekali. Syukur-syukur tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau tidak dihisab oleh Allah itu enak seperti pejuang, ulama itu sudah nggak dihisab meskipun kaya ya. Karena dalam hatinya nggak ada kekayaan, semuanya meyakini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan dipakai untuk agamanya Gusti Allah, dipakai untuk agamanya Gusti Allah. Ini lebih enak sekali ya. Kalau meninggal tidak masuk surga tanpa hisab. Ini para syuhada ya, meskipun kaya raya tanpa hisab masuk surga. Para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa mautul fuqara, dan kematiannya orang fakir itu wa mautul fuqara, kematian orang fakir itu rohatun, istirahat, tenang ya. Fakir itu istirahatnya orang fakir, karena di dunia itu kan banyak kesedihan, banyak sekali capek, lelah, bekerja, kadang-kadang tidak mencukupi kebutuhannya. Rata-rata orang fakir miskin itu kan susah ya hidupnya di dunia, susah sekali. Maka kematian adalah istirahatnya dia, istirahat atau tenang. Ya, kalau melihat orang meninggal tuh ya lihat wajahnya tuh tahu wenang ya, tahu wenangnya, tahu wenang, sudah tidak ada lagi kewajiban untuk mencari nafkah, tidak ada lagi kewajiban untuk A B C dan lain sebagainya. Ya saat inilah dia sedang istirahat. Jadi dalam hati itu tahu-tahu tuh muncul seperti itu kalau melihat orang meninggal itu. Sudah istirahat dia, sudah tidak ada lagi kewajiban-kewajiban. Kewajiban adalah ketika orang masih hidup seperti kita sekarang ini. Ada kewajiban untuk sholat, ada kewajiban untuk zakat, ada kewajiban untuk bekerja dalam rangka menafkahi keluarga. Ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kewajiban banyak sekali. Tapi ketika orang sudah meninggal dunia, rohah, tenang. Enek meneh, sudah tidak ada lagi. Makanya dulu Rasulullah itu ketika mau meninggal itu sakitnya sekarang ini Fatimah. Saat setelah ini abahmu ini akan merasakan ketenangan yang luar biasa, akan merasakan, akan beristirahat, akan pensiun ibaratnya ya, akan pensiun. Wa mautul fuqara, kematian fakir adalah rohatun, istirahat, tenang. Wa mautul umaro, dan kematiannya umaro itu pemimpin, adalah fitnatun, fitnah. Kenapa kok fitnah? Karena nanti jabatannya akan diperbutkan. Kadang-kadang menimbulkan fitnah. Ya, seperti dalam Islam itu kan gara-gara kekuasaan itu perang terus itu. Mulai dari zamannya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian setelah itu perang terus. Makanya kekuasaan di mana-mana seperti itu. Kekuasaan itu cirinya kekuasaan memang sejak dulu. Ya, sejak dulu sampai sekarang itu. Ya. Coba lihat ya, gara-gara politik, gara-gara beda pilihan. Coba sekarang, gara-gara untuk memperebutkan hati rakyat itu, untuk mencoblos. Kadang-kadang serang menyerang ya. Padahal fitnah seperti itu. Itu kekuasaan sejak zaman dulu Mas Agung sampai sekarang. Kekuasaan seperti itu. Makanya kita nggak heran kalau politik itu seperti itu, kita nggak heran sejak dulu, sejak zamannya dulu. Ya, makanya kematiannya pemimpin adalah fitnah, menimbulkan fitnah. Kemudian hadis yang ketiga, waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auliya Allah, sesungguhnya walinya Allah, kekasihnya Allah. Subhanallah ya. Jadi kekasihnya Gusti Allah itu bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Orang yang dicintai oleh Allah. Inna auliya Allah, sesungguhnya walinya Gusti Allah itu layamutun, mereka tidak mati.
Wa innama akan tetapi yantaqiluna pindah min darin dari satu rumah ila darin ukhra ke rumah yang lain. Pindah dari rumah yang bernama dunia, pindah kepada rumah yang bernama akhirat, alam barzah. Jadi wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat, jangankan kekasihnya Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu, jangan kalian semuanya mengatakan liman kepada orang yang yuktal, yang dibunuh fi sabilillah di jalan Allah. Amwat, mati. Jangan dibilang mereka mati. Bal ahya, tapi mereka hidup semuanya. Karena pada hakikatnya orang mati itu adalah pindah alam. Ya, semuanya adalah pindah alam. Makanya ketika ada orang mati itu sebenarnya ya bukan mati, tapi masih hidup. Cuman beda alam gitu saja. Makanya kan kita mengenal ya, ada alam kandungan ketika kita hidup di dalam perut ibu kita, ada alam dunia ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Sekarang ini kita berada di alam dunia. Ketika kita sudah mati, kita akan pindah ke alam kubur atau alam barzah. Kemudian setelah itu pindah lagi ke alam nanti kiamat. Kiamat datang, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah, roh dan jasad kita pindah alam lagi, alam hisab, alam perhitungan. Ya, kemudian terakhir nanti adalah surga sama neraka. Alam surga bagi orang-orang mukmin, alam neraka bagi orang-orang kafir. Nanti akan ada alam terakhir, alam menetap kekal selama-lamanya, sudah tidak dalam alam lagi. Sudah tidak ada lagi, mentok itu sudah stasiun terakhir. Namanya alam surga dan alam neraka. Semoga kita semuanya masuk ke dalam alam surga nanti. Amin Allahumma amin. Alam yang nikmatnya melebihi nikmat di dunia. Alam surga itu. Ya, bagaimana dalam hadis Nabi ya? Tangan kita masukkan ke laut, ya itulah air yang menempel di jari itu adalah kenikmatan dunia, sementara lautan adalah kenikmatan surga yang luar biasa nikmatnya. Jadi inna auliya Allah, sesungguhnya para walinya Gusti Allah itu tidak mati ya. Mereka masih hidup terus, masih hidup karena mereka pindah dari satu alam ke alam yang lain, berpindah dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Makanya kadang-kadang ada orang yang sebelum meninggal itu sudah ditampakkan kamu nanti tempatmu di sini sehingga dia tersenyum, ya tersenyum karena senang. Oh ini rumah saya nanti, senang, senang ya dikasih nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur. Makanya para aulia meninggal itu ya, masya Allah ya pindah alam yang lebih nikmat daripada alam dunia ini. Jadi inna aulia Allah la yamutun wa inna ma yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Hadis yang keempat, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mautu rohatul mukmin. Sebaik-baik kematian adalah istirahatnya orang mukmin. Ya karena bagi orang mukmin itu dunia sijil, dunia itu penjara bagi orang mukmin itu. Lah kematian adalah terbebasnya dari penjara itu. Jadi dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ada dikasih aturan-aturan. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini mubah. Banyak aturannya bagi orang mukmin. Tidak boleh, matanya tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Kulil mu'minina ayyaghudu min absorihim. Orang oleh nyawang, maksiat, meripate. Lambini orang oleh maksiat. Kupingi orang oleh maksiat. Ini gak oleh. Ibaratnya adalah seperti penjara. Maka ketika orang mukmin meninggal itu, orang mukmin itu merasa beristirahat dari semua penjara, ibaratnya keluar dari penjara. Makanya nikmal mautu, kematian yang paling nikmat ibaratnya adalah rohatul mukmin. Ya kematiannya orang mukmin karena beristirahat dari segala kesibukan, kecapean dan sebagainya. Makanya kematian ini bagi orang mukmin, bagi orang yang cinta Allah, bagi orang yang walinya Gusti Allah, bagi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, kematian bukan sebuah musibah bagi orang yang mati ya, tapi kematian adalah kenikmatan karena dia akan dipindah oleh Allah dari alam menuju alam. Dia akan dipindah oleh Allah dari sebelumnya sibuk bekerja, kemudian tinggal beristirahat saja, tinggal pensiun saja, tidak bekerja tapi diberi pahala yang mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kematian bagi orang mukmin itu menyenangkan, ibaratnya seperti itu. Nang pensiun ya, nang pensiun. Makanya dulu guru saya itu dawuhnya begitu. Justru para ulama itu malah pengen yang segera ya, kalau sudah tugasnya yang ada di dunia sudah selesai semuanya, sudah pengen segera berjumpa dengan Allah, rindu dengan Allah. Bagaimana kalau orang sudah cinta ya, kan pengen segera bertemu dengan yang dicintai.
ingin bertemu dengan dicintai dan itu tidak bisa kecuali melalui kematian. Makanya para ulama itu justru, masya Allah kalau meninggal itu senangnya bukan main ya, senangnya bukan main itu berjumpa dengan kekasihnya, dengan Allah ya, yang dirindukan, ingin berjumpa dengan yang dirindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mautul ulama kematiannya ulama itu zulmatun kegelapan fitih di dalam agama yang tadi sudah saya jelaskan di hadis yang kedua tadi. Kematiannya ulama itu kegelapan karena ulama itu bagaikan lentera yang menerangi. Sebelumnya tidak tahu karena ada ulama punya cahaya yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu ulama tahu mana yang benar, mana yang salah. Al ulama karena di dalam hatinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan di dalam hatinya itu. Tahu ulama itu. Oke hak, oke batil, oke nafsu, oke agomo, oke gak agomo. Tahu ulama itu. Oh maknanya Al-Qur'an seperti ini, maknanya hadis seperti ini. Paham, semua paham. Sehingga kematiannya para ulama yang memberi tuntunan kepada umat, yang mengayomi umat, yang memberi penerangan kepada umat, kematian mereka adalah zulmah, kegelapan. Karena lampunya sudah diambil oleh Allah. Sudah tidak ada lampu lagi. Lampunya diambil oleh Allah. Sehingga umat ini merasa gelap lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana ya. Jadi ulama satu kapundut Allah mengangkat ulama yang lain. Ulama satu kapundut Allah mengangkat ulama yang lain. Sehingga umat ini selalu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berada dalam kegelapan. Kecuali nanti akhir zaman ya. Kalau sudah semua ulama diambil oleh Allah dan tidak tersisa, nanti orang-orang bodoh itu yang akan memimpin agama. Nah, ini sudah fitnah kubro. Nanti tandanya kiamat di situ. Kalau sudah ulama-ulama yang betul-betul ulama itu sudah tidak ada di bumi, itu baru nanti akan terjadi namanya hari kiamat. Makanya mautul ulama, kematian ulama adalah zulmatun, kegelapan. Sekian sing nuntun meneh. Ya, sekian sing menuntun meneh. Oke, ada sing nasihati meneh. Nek jene ulama masih dinasihati, ojo nglakoni ngene, ojo nglakoni iku. Masih dikasih nasihat oleh masih dikasih nasihat oleh ulama. Tapi ketika ulama sudah tidak ada, sudah kita tidak mendengar lagi nasihatnya, tidak merasakan lagi irsyadnya, bimbingannya, kita tidak merasakan lagi. Makanya zulmah, kegelapan, fitih di dalam agama. Waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, jika anak Adam itu mati, wafat, ingkotoah maka akan menjadi putus amalnya, terputus semuanya. Makanya kita yang masih hidup ini, mumpung masih hidup, kita berusaha, kita belajar, kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Sebab nanti kalau sudah mati, sudah tidak bisa amal lagi. Sudah, waktunya, durasi waktu, masa kita hidup di dunia ini sudah selesai. Padahal apa? Hidup kita di dunia ini adalah tempatnya amal. Orang hidup itu tempatnya amal. Kalau sudah mati sudah tidak bisa beramal lagi. Kita bisa menolong orang itu ketika hidup. Kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi. Maka gunakan sisa-sisa waktu umur kita. Gunakan ketika kita masih punya waktu ini untuk beramal. Sebab ketika sudah mati terputus semuanya amal. Sudah tidak bisa lagi. Kita bisa sedekah ketika masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa. Kita melakukan kebaikan-kebaikan ketika masih hidup. Kalau sudah mati tidak ada. Alangkah imannya ya. Alangkah iman, alangkah sayangnya ketika kita hidup tidak diisi dengan amal-amal kebaikan. Eman sekali, eman sekali. Padahal apa? Padahal waktu terus berjalan. Semakin hari kita tidak semakin bertambah umur kita, tapi semakin berkurang. Ibarat kereta api itu. Ya, dari Surabaya menuju Jakarta. Sekarang mungkin kereta api kita masih Semarang, mungkin juga masih sudah di Tegal, mungkin juga sudah di Cirebon, bahkan mungkin sudah hampir sampai Jakarta. Siapa yang tahu? Ajal nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ajal, hanya Allah yang tahu. Dan ajal itu tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu al-umur illa fi kitab. Tidak bisa dipanjangkan umur itu dan tidak bisa dikurangi kecuali sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab namanya Lauhul Mahfuz. Makanya mumpung kita oleh Allah masih diberi hidup oleh Allah, kita nggak tahu kapan kita akan mati. Maka kita berusaha untuk menggunakan sisa-sisa hidup ini untuk beramal, amal-amal kebaikan. Sebab kalau sudah mati sudah ingkotok,
Sudah terputus semuanya. Illa min salatin, tetapi dikecualikan oleh Allah. Kecuali 3 perkara ada yang nggak putus. Pahalanya ya, pahalanya nggak putus itu. Apa itu? Sodakotin jariyatin. Satu sodakoh jariyah. Makanya sekarang ayo banyak-banyaknya sodakoh jariyah. Sebanyak-banyaknya kita tanam sodakoh jariyah. Kalau punya uang sisihkan. Untuk apa? Untuk pondok pesantren. Untuk apa? Untuk masjid. Untuk apa? Untuk fukoro. Untuk yatim. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Sodakoh jariyah. Kita mati, sekolahan masih dipakai untuk tolabul ilmi. Pahalanya terus mengalir kepada kita. Selama masjid masih dipakai bersujud kepada Allah, pahalanya terus mengalir kepada kita. Dan apa saja termasuk buku. Ya, makanya Hadratus Syekh Imam Syafi'i, Hadratus Syekh Imam Ghazali dan lain sebagainya, meskipun jasad mereka sudah meninggal, tapi amalnya sampai sekarang mengalir terus ke aku itu. Mengalir terus dapat pahala terus ya. Kitab-kitab karyanya dibaca seperti Jalaluddin Asyuyuti ini. Masya Allah ilmunya ya. Sampai sekarang kita pelajari, kita baca ini. Masya Allah ya. Nggak terputus. Tahu terus etok terus jariah. Jariah ilmu itu tertinggi. Masya Allah. Masya Allah itu para ulama-ulama itu. Sedekah jariah. Pertama adalah sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang tadi itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Makanya para hadratus syekh yang saya ceritakan tadi itu sampai sekarang ilmunya masih dipakai. Makanya ada seorang tuh kadang-kadang yang berpesan pada muridnya seperti itu. Saya lebih suka kalian mengamalkan ilmu daripada kalian memberi harta kepada saya. Kalau harta akan habis, tapi kalau ilmu akan saya bawa mati. Nanti murid saya mengajar kepada murid yang lain terus begitu, saya juga mendapatkan ilmunya, mendapatkan pahala dari ilmu yang saya sampaikan. Ilmin yuttafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Awaladin solihin yad'ulah. Atau yang ketiga, punya anak solehin soleh. Yad'ulah, yang selalu mendoakan untuk orang tuanya. Ini juga pahalanya akan terus menerus. Selama anaknya berbuat kebaikan, orang tuanya juga mendapatkan. Karena didoakan oleh anaknya. Didoakan terus oleh anaknya. Terus doakan, dibacakan Fatihah terus, berharap terus. Dan dulu sudah pernah kita ngajikan ya, bahwa termasuk doa mustajab adalah doa anak kepada orang tuanya. Ini mustajab sekali doanya. Pasti akan dikabulkan meskipun anaknya itu seorang fasik kalau dalam hadis Nabi. Meskipun anaknya seorang fasik, kalau mau mendoakan orang tuanya, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah investasi yang tidak pernah rugi. Apa itu? Punya anak soleh. Investasi yang nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi punya anak soleh. Nggak pernah rugi. Betul, nggak pernah rugi. Kita dikirimi doa terus. Kita dikirimi amal-amal terus. Harta peninggalan yang ditinggalkan dipakai anaknya untuk perjuangan di jalan Allah, dipakai anaknya untuk menolong agamanya Gusti Allah, dipakai anaknya untuk kebaikan-kebaikan. Harta yang ditinggalkan orang tuanya. Betapa nikmatnya punya anak soleh itu. Betapa nikmatnya, nikmat. Rumah yang kita tinggalkan dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai apa saja sama anak-anak kita. Makanya Masya Allah ya, punya anak soleh itu investasi yang besar. Makanya kalau kita mendidik anak kita, mudah-mudahan diarahkan menuju anak soleh. Ya, jangan sampai menuju kepada anak yang berduakan kepada Allah, yang melawan kepada orang tuanya. Naudzubillah, naudzubillah. Dididik anaknya agar anaknya bisa menjadi anak-anak yang soleh, dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ini semuanya akan terputus kecuali 3 ini. Pahalanya akan mengalir. 1 sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini tidak terputus, terus mengalir terus. Ya mungkin sekarang kita nggak terlalu butuh pahala ya, karena kita tampakkan oleh Allah. Nanti kalau sudah mati baru merasakan betul, tahu betul ya, tahu betul. Baru penyesalan setelah kematian. Banyak yang menyesal hati. Sampai-sampai, ya Allah hidupkan saya ya Allah, fa'asaddaqu, aku akan sedekah, wa akunanna minal mukminin, dan saya akan jadi orang mukmin. Hidupkan lagi saya ya Allah. Sampai seperti itu nanti itu di akhirat itu banyak orang menyesal itu, menyesal banyak. Kenapa dulu kok punya harta banyak kok tidak saya zakatkan, kok tidak saya sedekahkan? Kenapa dulu kok seperti itu nanti? Tapi bagaimana lagi sudah, nasi sudah jadi bubur ibaratnya ya, sudah mati sudah terputus penyesalan, hanya tinggal penyesalan saja. Makanya kita sekarang ini mumpung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sebaik-baiknya. Waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uzkuru hadimal ladzati.
Uzkuru, ingatlah kalian semuanya, hazimal ladzati, sesuatu yang bisa memutus al-ladzat, al-ladzati, memutus kenikmatan, memutus makan enak, memutus hubungan nikmatnya hubungan suami istri, memutus nikmatnya mobil mewah, memutus nikmatnya punya uang banyak. Ingatlah pemutus itu, pemutanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hadzimul ladzat, apa itu pemutus kenikmatan itu apa ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, al mautu al mautu salasan, kematian kematian kematian, pemutus kenikmatan. Nikmatnya mobil ketika masih hidup, ketika mati sudah tidak berfungsi sama sekali. Begitu juga dengan uang banyak, nikmat ketika mati putus sudah nikmatnya punya uang banyak. Rumah mewah ketika masih hidup, kalau sudah mati terputus semuanya. Maka Rasulullah berpesan, ingatlah pemutus kenikmatan agar kita tidak cinta dunia tujuannya. Ya, punya harta tapi kita tidak cinta harta. Harta dipakai sarana untuk meraih akhirat. Dunia untuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dipakai dunia untuk menghamba kepada Allah. Dipakai dunia untuk menolong ajaran agamanya Gusti Allah. Dunia dipakai sebagai sarana. Ya, dunia dipakai sebagai sarana. Agar tidak cinta dunia. Makanya Rasulullah jawab seperti ini. Ingatlah kematian, ingatlah kematian. Sebab kematian itu bisa memutus apa? Bisa memutus kenikmatan. Ya, pemutus kenikmatan adalah kematian. Makanya kita suruh mengingat-ingat mati. Ini ingat mati kok. Ya misalnya dengan Dani ya, nek wong dengan Dani ya, kamu sesuk mati. Saya kira cowok pecepetan ya, kuape sesuk dinafkahi. Tapi kan dirahasiakan oleh Allah. Itu hikmah. Kenapa kok kematian dirahasiakan oleh Allah itu? Biar manusia itu waspada, terus waspada. Tapi dikandani ya, wis dikandani bulan depan meninggal. Iso entek omahe didol kabeh dino, fakir miskin ya. Tapi kan itulah hikmah kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala dengan merahasiakan kematiannya seseorang. Kadang-kadang orang itu sekarang masih masih apa masih main-main masih ketawa-ketawa dan sebagainya, nanti sore sudah meninggal atau besok pagi meninggal. Ini saya lagi jagoan ya, tahu-tahu langsung kabar duka. Betapa banyaknya orang yang sakit nggak meninggal juga banyak sekali. Jadi kematian itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah menyuruh kita, merintahkan kita agar kita banyak mengingat pemutus kenikmatan itu. Apa itu? Al maut, al maut, al maut. Mati, mati, mati. Dan semua pasti kita akan mati ya. Antum mayitun ya. Ana mayitun wa antum mayitun. Aku adalah calon mayat dan kalian semuanya adalah calon mayat. Misalnya seperti ini Mas Agung ya. Sekarang tahun 2024 kita masih virtual, masih ngaji. Nah, 50 tahun lagi pasti kita, kayaknya pasti ya 50 tahun ya. Kayaknya sudah pasti. 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi semua kita akan masuk ke barzah semuanya. Pahala ngaji kita sekarang ini akan kita bawa salah satunya itu. Semuanya. Pasti manusia nggak ada yang melungsungi ya, pasti akan mati manusia. Pasti. Calon-calon mayat semuanya ya. Entah itu cepat atau lambat pasti kita akan sampai ke tujuan. Apa itu? Akhirat, kampung terakhir kita. Hadis yang ke-8, waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun jadilah di dunia ini ka'annaka gharib. Seakan-akan engkau itu gharib, gharib itu orang asing. Ya, seorang asing yang dulu pernah kita ngajukan Arba'in Nawawi ya. Seakan-akan kita itu orang asing ya, yang akan kembali ke negeri asalnya. Apa negeri asalnya? Ya akhirat itu negeri asal kita. Kita tuh pengembara ya, pengembara kita itu ibaratnya orang yang sedang bepergian dunia itu. Makanya hidup manusia itu kan melalui alam ya. Pertama alam kandungan, ya alam di kandungan. Kemudian kita hidup dunia itu alam dunia. Nanti kita mati menuju ke alam barzah ya, alam kubur atau alam barzah. Kemudian menuju ke alam yang namanya alam hisab, alam perhitungan di padang mahsyar, nanti dikumpulkan semuanya oleh Allah. Nanti terakhir surga atau neraka. Ini perjalanan hidup. Jadi panjang sekali masih, panjang sekali perjalanan hidup itu. Makanya kun fid dunya, jadilah kamu, ini kalau nggak salah nasihat kepada Ibnu Mas'ud ini. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing, mesti balik meneh, orang asing. Ya, pasti balik lagi ke tempat negerinya, jangan merupakan negerimu. Nek nang Amerika misalnya, nek nang Australia, nang ndi, mesti balik nang Indonesia meneh.
Berarti oh gak selamanya no kono mesti akan mati. Berarti seperti itu ya. Akan kembali ke negeri asalnya. Gori. Au abiri sabilin atau hanya melewati jalan saja. Bener. Wong urip mampir ngombe nek wong Jawa ngarani. Oh urip mampir ngombe tok saking cepete dunia itu. Gak terasa ya kita sendiri kalau mau tafakur ya mau berpikir gak terasa ya rasanya baru kemarin kita itu sekolah, rasanya baru kemarin kita itu kuliah, rasanya baru kemarin menikah ya seperti Ustadz ini sekarang anaknya sudah 6 ya bisa aja ya rasanya baru kemarin Mas Agus bener rasanya baru kemarin sekarang anaknya sudah 6 ya dulu tidak ada uban sekarang sudah banyak uban dulu itu ganteng Ustadz ya ibaratnya kulit itu masih sehat sekarang sudah mulai berkerut gigi sudah banyak yang rontok ya Masya Allah cepatnya rasanya baru kemarin sekarang sudah Masya Allah dulu nggak pakai kacamata gini curas Mas Agung sekarang kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca ini kacamata tua ini ya kacamata peringatan dari Allah wis tua berarti seperti itu kacamata tua ini untuk membaca saja Masya Allah ya apa dunia itu sangat cepat sekali, cepat. Tahu-tahu sudah tua gitu saja sudah. Tahu-tahu meninggal dunia. Ini makanya kita persiapkan sebaik-baiknya untuk hari esok. Apa itu? Kematian untuk bekal hidup kita di akhirat. Ini. Abiri sabilin. Mampir ngombe lah. Untungnya mampir ngombe. Cepat, cepat. Wa'ud dan nafsakah dan wa'ud dan anggaplah wa'udda dan anggaplah nafsaka dirimu min ahli kubur termasuk ahli kubur dan calon mayit ya. Ya kita semua ini calon-calon mayit ini ya. Calon-calon mayit ini. Kita semuanya itu. Semuanya kita lah. Nggak ada yang terkecuali. Semua manusia pasti akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya akan binasa, akan diambil oleh Allah. Yang tidak mati hanya Allah. Semuanya akan mati. Termasuk malaikat Ustaz, termasuk malaikat nanti kalau di akhir zaman. Semuanya akan dimatikan oleh Allah kecuali Allah saja. Huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Siapa itu? Allah pencipta alam ini, Allah pemilik alam ini. Allah. Ini ya kita diperintahkan Rasulullah ini wa'id nafsaka wa'ud dan nafsaka min al kubur. Anggap awakmu kok mati ya. Jadi mayat-mayat yang berjalan ibaratnya seperti itu ya. Mayat-mayat yang berjalan yang masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya. Waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza matal alimu jika seorang alim ahli ilmu itu meninggal bakat maka akan menangis alaihi kepada ahli ilmu tersebut ahlus samawati penduduk langit wal ardi penduduk bumi siapa penduduk langit itu malaikat akan menangis semuanya ketika ada orang alim meninggal itu orang alim meninggal itu sudah penduduk langit menangis penduduk bumi nangis ya ya meneh lah wong orang alim tuh orang yang diberi ilmu oleh Allah hatinya bercahaya pikirannya bercahaya hatinya sibuk dengan kebaikan sibuk dengan memberi tuntunan dan lain sebagainya bagaimana gak menangis ya menangis semuanya penduduk langit menangis penduduk bumi menangis dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW jika ada orang alim itu mata meninggal bakat alaihi maka akan menangisi orang alim yang meninggal tadi. Siapa yang menangisi? Ahlus samawati wal ardi. Penduduk langit dan penduduk bumi menangis semuanya. Sabaina yauman selama 70 hari. Masa berkabung. Ya, masa berkabung. Ya, kalau biasanya kalau pemimpin itu ya menangis ya. Kadang-kadang tinggalkan menangis ya. Tapi kalau orang alim itu yang menangis ya orang alim itu. Orang yang tahu ilmu. Tangisi semuanya selama 70 hari itu menangis. Berkabung semuanya. Makanya kok kalau ada alim orang alim yang menangis kita tidak menangis ya ada orang alim yang meninggal kok kita tidak bergabung kita tidak menangis seakan-akan bukan musibah ya mungkin perlu dipertanyakan keimanan kita keilmuan kita tentang cinta Allah cinta Nabi cinta akhirat hadis yang terakhir waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza matal mayyitu tatkala orang yang meninggal orang mayit itu meninggal takulu maka akan berkata al malaikat itu malaikat tatkala mayat itu meninggal dunia maka malaikat akan berkata maqaddama apa yang telah dilakukannya akan ditakui nanti ditanya semuanya nanti ya ditanya oleh malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dijalankan karena semua akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jadi manusia itu punya tulisan
Manusia boleh lupa, Allah tidak pernah lupa. Maka jejak-jejak kita selama di dunia ini direkam semuanya oleh Allah. Bukan hanya lahir kita ya, lahir batin kita. Wis kabeh direkam karo Gusti Allah. Kabeh direkam. Wis gak enek sing luput blas. Wis cukup kitabmu ini yang kamu baca. Kau usah dihisab. Kitabmu ini tok wocon selama kamu hidup dunia. Ini rapote. Rapote gak sidik gak wes runtut ibaratnya CCTV itu kan menampilkan semuanya ya kalau kita CCTV. Lah hidup kita nanti itu lebih dari CCTV di akhirat nanti itu tampilannya itu. Sak lahir batin ini ketok kabeh, kelihatan semuanya. Semuanya kelihatan. Makanya Wakot wanak tubuh makot damu wa atharum. Wanak tubuh dan kami Allah akan menulis makot damu apa yang mereka lakukan ditulis oleh Allah. Hari Sabtu tanggal berapa sekarang ya? Oh ini si A ini sedang ngaji virtual, ngajinya Lubabul Hadis dan di dalam hatinya ada perasaan untuk belajar mengamalkan. Oh, dicatat semuanya itu sampai gerakan hatinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu maqaddamu wa atharum dan bekas-bekas mereka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laptop yang kita pakai sekarang untuk ngaji suatu ketika akan hancur. Tapi amal ketika menggunakan laptop ngaji ini tidak akan pernah hancur. Manak tubuh makodamu wa atharohum dan bekas-bekas mereka akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bekas-bekas mereka. Makanya para ulama itu disuruh untuk memperbanyak bekas-bekas kebaikan. Makanya kalau sholat tuh disuruh ganti ganti posisi ya, diganti posisi beberapa langkah atau beberapa delamaan itu kalau bisa ganti posisi biar memperbanyak memperbanyak asar tadi, memperbanyak bekas-bekas ya, memperbanyak bekas, semakin banyak bekasnya semakin bagus ya. Kaki-kaki yang banyak debu diharamkan oleh Allah terkena jangankan api neraka ya, asapnya saja nggak mengenai debu-debu kaki yang ada debu perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ibaratnya seperti itu. Takul malaika makodama. Wa yakulunas sementara manusia biasa itu mengatakan makholafa. Apa sing ditinggal nih? Ninggali apa wong iku ya? Nek manusia ngono ya. Nek mati iki ninggalne apa ya? Ninggalne apa gawe anake? Ninggalne apa gawe bojone? Ninggalne apa? Iku nek menungso. Tapi nek malaikat enggak. Nek wong mati, apa sing wis dilakoni? Apa sing wis dilakoni? Sing dilakukan apa saja selama di dunia ini? Itu yang ditanyakan oleh para malaikat. Kalau manusia kan tidak. Apa yang diwaris nih? Tapi malaikat tidak. Apa yang sudah dijalankan? Makanya nanti akan ditanya semuanya oleh para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Ya, jazakallah khair. Matur nuwun sangat Ustaz atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab 37 ini tentang keutamaan mengingat kematian. Monggo dari hadirin, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau dikonsultasikan juga dipersilakan. Sudah tinggal 3 bab lagi ya Ustaz, Masya Allah. Iya, nggak terasa Mas Agung ya. Padahal rasanya baru kemarin ya sudah 2 kitab yang kita khatamkan ya. Mungkin kalau dari yang pembahasan tadi Ustaz, kalau tadi di hadis yang ke-9 kan keutamaan atau di beberapa hadis yang sebelumnya tadi keutamaan seorang alim atau ulama apabila meninggal maka ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa gitu. Apakah ini terbatas pada orang ulama atau orang alim di bidang ilmu agama saja Ustaz, atau orang-orang yang seperti kami di kesehatan itu juga termasuk terus. Ya, ulama itu memang banyak perspektif Mas Agung. Jadi ulama kalau dalam perspektif agama itu ya ahli agama. Itu adalah ulama. Makanya biasanya kalau dalam perspektif agama itu ada ulama syariah itu orang ulama itu artinya orang yang ulama itu jamak mufradnya alim. Alim itu orang yang tahu. Jadi pasti ada ulama syariat berarti orang yang tahu ilmu syariat. Ulama tasawuf berarti orang yang tahu ilmunya tasawuf. Ulama biologi berarti orang yang tahu ilmunya biologi. Ya, ulama itu biasanya disarankan seperti itu. Yang dimaksud di ulama di sini itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi, yaitu ulama akhirat.
Ya, ulama akhirat. Apa itu ulama akhirat? Pokoknya ahli ilmu, dia itu tahu Allah Subhanahu wa taala, dia alim ya, orang yang alim. Biasanya alim itu orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu ya hanya ulama. Kalau nggak ulama nggak takut Mas Agung. Yang takut Allah itu hanya ulama. Yang takut cirinya itu ulama itu takut kepada Allah. Dan biasanya yang orang yang mengenal Allah, ulama itu mengenal Allah, itu cirinya. Makanya meskipun ahli, makanya beda perspektif tadi. Kalau dalam ilmu tasawuf itu yang mengenal Allah itu. Jadi meskipun dia ahli agama, tetapi kalau tidak mengenal Allah ya bukan ulama. Tapi secara umumnya ulama itu ya orang yang diberi ilmu agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ahli biologi, ahli apa tidak termasuk ulama. Ya tidak termasuk ulama. Ulama itu yang mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang akhirat dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu perspektifnya itu. Makanya uh, ya bisa bisa jadi misalnya orang umum itu diangkat oleh Allah jadi ulama bisa jadi ya, kalau kalau dia memang menguasai di bidang keilmuan keagamaan tadi, kemudian dia dengan ilmunya tadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bisa jadi seperti itu. Ya dulu juga tidak mustahil tuh, karena biasanya orang kalau cinta itu biasanya pelajari Mas Agung. Dulu itu ulama-ulama Islam itu ya seperti Ibnu Sina itu juga bukan hanya pinter ilmu dokteran tok, tapi ilmu agamanya juga bisa, tafsirnya juga pinter, hadisnya juga pinter, juga juga tahu ya, juga tahu fikihnya juga luar biasa, mereka juga ahli lah, ahli di bidangnya itu. Jadi ulama di sini adalah orang yang alim, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang beda-beda perspektif siapakah ulama itu. Cuman ya kalau saya berbicara tentang apa ya, umumnya ya seperti itu. Ya umumnya seperti itu. Ya, baik, Ustaz. Dan ulama itu yang ulama di sini adalah yang warasatul ambia Mas Agung ya. Jadi al ulama warasatul ambia. Ulama adalah pewaris para nabi. Sing marisi ilmu ni nabi ulama itu. Berarti sing ngajak nunggu akhirat. Berarti sing berjuang untuk agamanya Gusti Allah itu ulama. Berarti nek sing gak berjuang gaya agamanya Gusti Allah gak kaya nabi ya gak ulama. Berarti ulama kaya nabi. Berarti kaya ngono lah, pewaris nabi. Al ulama warasatul ambia. Ulama itu pewaris para nabi, mewarisi ilmunya para nabi. Ya, baik, betul sangat Ustaz. Menyambung pertanyaan tadi, mungkin ada beberapa profesi yang juga memiliki ilmu yang bisa bermanfaat. Itu mungkin masuk di hadis yang ketika meninggal masih ada yang bisa tersambung, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya Ustaz. Jadi walaupun Hmm. tidak sebagai ulama di bidang agama Islam, namun kalau kita mendalami suatu ilmu kemudian mengamalkannya bisa mendapat keutamaan ilmu yang bermanfaat, ya Ustaz. Ya, itu masuk masuk di situ, masuk di keumuman ilmu yundafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya tuh pernah ngomong-ngomong sama teman. Andai Thomas Edison ya, Thomas Alva Edison penemu lampu itu. Andai dia muslim mukmin gitu. Pahalanya piye yo? Sampai kiamat loh ya dipakai orang pakai listrik itu. Andai dia itu muslim, Masya Allah tuh paling kaya di akhirat itu. Ibaratnya seperti itulah. Ya, betapa banyak kebaikan yang diberikan oleh umat manusia. Tapi kan orang kafir kan tidak dicatat Mas Agung. Orang kafir itu kan apa ya? Ya seperti ya gak duwe wadah ibaratnya, gak duwe wadah. Iman itu loh, iman. Itu Mas Agung. Ya, baik, betul Ustaz. Kemudian kalau misalkan tadi juga ada ilmu apa ini uh, sedekah jariyah, ya Ustaz. Sedangkan Oke. kalau kita dalam sedekah jariyah kan berarti yang berupa eh, infrastruktur ngoten nggih, Ustaz, yang masih bisa digunakan oleh orang Islam dalam beragama ngoten nggih, Ustaz. Jadi Di seperti dalam membangun fikih masjid, ya, membangun apa ya di ngoten. dalam fikih itu oke. Dalam fikih sedekah jariah itu ya sedekah yang terus mengalir ya. Makna sempitnya ya pokoknya secara fisik lah itu mana sempitnya. Mana luasnya ya bukan ya non fisik ya, mana luasnya itu ya. Non fisik. Sedekah jariah itu yang ada yang lebih, dulu guru saya mengatakan ya, kalau kamu menyumbang komputer di pondok atau di apa saja itu nanti kalau selama dipakai ya kamu dapatkan pahala. Tapi sing luwih apik meneh sedekah jariah itu memandikan orang, ya, mengalimkan orang, menjadi mensolehkan orang. Itu yang sedekah yang besar itu. Jadi ilmu juga ada sedekahnya. Lisan juga ada sedekahnya dan sebagainya. Tapi memang dalam pemahaman fikih
Sedekah jariah itu ya sedekah yang berbentuk materi tadi itu. Dalam fikih seperti itu Mas Agung. Karena fikih kan memang lahir ya. Iya baik, Ustaz. Yang ingin kami diskusikan, misalkan seseorang pasien gitu, atau anak atau balita, kemudian kita sebagai tenaga kesehatan, kita memberikan pelayanan sehingga dia semakin sehat, sembuh dari sakitnya. Kemudian ketika dia sudah sehat dan dia dapat bermanfaat yang lebih baik dengan usia dan kesehatannya tadi. Itu apakah juga masuk sedekah jariah, Ustaz? Artinya kita memberikan pelayanan kesehatan. Betul. Al umuru bima qasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Inamal amalu biniat. Sesungguhnya amalu tergantung kepada niat. Ya mudah-mudahan termasuk di antara sedekah jariah. Sedekah itu adalah pemberian. Pemberian itu bisa berupa materi ataupun bisa berupa jasa dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan saja oleh Allah dianggap gitu saja sudah. Kadang-kadang kan manusia agak menganggap tapi dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia hanya bisa berharap saja karena amalnya di situ. Ya Ya baik. mudah-mudahan ya semoga semoga itu juga termasuk jariah. Ya, alhamdulillah. Betul sangat, Ustaz. Dan terakhir mungkin Tapi jariah di sini yang ikhlas ya Mas Agung ya karena Allah loh Mas Agung. Kalau zakat, sedekah kok karena manusia ya bukan jariah Mas Agung. Yang ikhlas karena Allah itu yang diterima oleh Allah. Makanya ya, niatnya lillahi yang taala, bukan niat yang itu lain. yang harus diasah terus menerus gitu, Ustaz. Ya, betul sangat, Ustaz. Oke. Yang terakhir Nanti mungkin kalau nanti dari kalau niatnya bagus tuh Insya Allah setiap langkah kita tuh niat terus Mas Agung. Ya Allah ini karenamu ya Allah, ini karenamu ya Allah. Jadi wes gak mikir iki jariah, aku gak mikir. dapat apa Jadi gitu. saudaraku ini karenamu Nggak ya pernah Allah. pikir. Jadi gak mikir iki jariah apa gak mikir kalau orang ikhlas tuh. Orang ikhlas tuh gak mikir iki jariah apa gak. Pokoknya aku beramal. Iki untukmu ya Allah, lillah lillah lillah. Wis gak mikir meneh iki gawe jariah, iki gawe gak jariah. Wis gak mikir meneh wisan. Yang dipikir Ya, itu. baik, Ustaz. Betul sangat. Terakhir mungkin Ustaz, kalau tadi kita masih mendapatkan transferan kebaikan ya, kalau ada apa amal kita, ilmu kita, kemudian anak kita baik. Tapi kalau misalkan ada keburukan yang masih berlanjut terus, kata Ustaz, apakah itu juga ada jariahnya, Ustaz? Betul. Iya Mas Agung. Iya. Makanya yes, naudzubillah ya. Iya iya Mas Agung. Ya iya. Di mana ya? Misalnya di medsos itu di apa ya di Google itu kadang-kadang kan ada foto ya. Kalau meninggalkan foto-foto maksiat, meskipun dia meninggal, fotonya masih terpajang dan itu menimbulkan syahwat. Tapi saya nggak mau ngerasain itu. Pokoknya mudah-mudahan diampuni oleh Allah kita aja Mas Agung. Mudah-mudahan meneh ya diringankan atau apa. Jadi kita nggak usah ngerasani, nggak usah ngerasani seperti itu. Ya otomatis ya seperti itu. Makanya eh, siapa yang beramal baik ya hasanatan sayiatan ya man sanna sunatan hasanatan ya yujzabi wa man sanna sunatan sayiatan ya yujzabihi. Siapa yang meninggalkan amal kebaikan dia akan diberi balasan. Siapa yang meninggalkan amal keburukan dia akan diberi balasan juga. Akan diberi balasan juga. Tapi sekali lagi hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak berhak untuk menghakimi, kita tidak berhak untuk menilai dan lain sebagainya. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Iya, betul. Kadang-kadang saya nggak terlalu berani, saya tidak perlu terlalu berani untuk menjelaskan sesuatu yang betul-betul belum saya pahami. Kadang-kadang saya nggak berani mas. Serahani Gusti Allah nuwai. Iya, Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. iya, betul sangat. Ngapun. Iya. Mungkin hadirin ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, karena terbatas waktu juga, maka kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Izin Ustadz, bila berkenan menutup dengan doa. Tenun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho alaina ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustadz atas berkenan waktunya yang di sela-sela kesibukannya sedang di Tuban. Matur sangat hadirin sekalian yang sudah hadir. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.